Selamat datang di Panduan Software Toko. Untuk mendapatkan installer software Toko, kita bisa mendapatkannya di website indoaplikasi.com. Kita buka browser, misalkan Google Chrome, double klik ikonnya, ketikkan di kotak yang atas ini www.indoaplikasi.com. Enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan software. Kali ini kita akan mencoba mendownload software Toko versi Toko 1B. Pada tombol download ini klik download. Tunggu sampai download selesai. Ini ukuran filenya 8,2 MB. Speed downloadnya 250 KB per detik. Kita tunggu sebentar. Untuk saat ini harganya, untuk harga Juli 2013 harganya 300.000 per komputer. Nah, download sudah selesai. Kita buka di foldernya, kita ekstrak. Nah, di sini ada file yang berekstensi exe, ini berupa installernya. Ini di double klik, kemudian lanjut, install, ini selesai. Nah, ketika masih pertama kali masih default, username-nya ini master, password dikosongin, langsung klik login atau tekan enter di keyboard. Nah, jika belum beli kode aktivasi, maka ini masih muncul jendela registrasi untuk mengisikan kode registrasinya. Jadi jika Anda sudah beli, maka Anda mendapatkan kode voucher. Setelah kode voucher Anda masukkan, kemudian muncul nomor 1 ini kode voucher, nomor 2 ini kode SMS sudah otomatis ada, kemudian yang ketiga itu kode aktivasi. Setelah memasukkan kode aktivasi, klik register. Nanti kalau sudah dimasukkan kode serial nomornya, ini muncul isian kode aktivasi. Kita contohkan dulu seperti ini. Nah, ini kan muncul isian kode aktivasi. Jika Anda sudah membeli kode aktivasi, maka isikan di sini, kemudian klik register. Jika belum beli, masih coba dulu, close saja dulu. Nah, di software Toko ini, untuk ini versi Toko 1B, ada tab transaksi, ada tab master. Tab master ini untuk mendata data pokok, yaitu data barang dagangan di toko atau stok barang di toko, data supplier, pelanggan. Back office ini ada menu untuk import data barang, import supplier, import pelanggan dari data Excel. Kemudian juga ada menu ekspor ke Excel. Kita coba ekspor. Nah, ini ada pembuatan barcode. Nah, di sini untuk tulisan pembuatan barcode ini, jika Anda sudah registrasi, ini tulisan Indo aplikasi trial ini akan berubah menjadi kode barangnya. Jika belum beli, masih tulisan Indo aplikasi trial. Kemudian ada pengaturan. Untuk transaksi, ada bagian pembelian, penjualan, hutang, piutang, biaya, kas, dan laporan. Untuk pembelian ini kita gunakan untuk mendata ketika kita setelah pulakan atau beli dari supplier. Untuk penjualan ini kita gunakan untuk kasir penjualan di toko, untuk jika ada pelanggan beli. Hutang ini otomatis terisi ketika kita melakukan pembelian pada supplier yang pembayarannya tidak tunai. Kemudian piutang, di piutang ini datanya akan otomatis ada jika di penjualan transaksi yang kita lakukan tidak tunai. Jadi pelanggan punya hutang ke toko kita,
itu disebut piutang. Biaya digunakan untuk mendata biaya, misalkan biaya listrik, biaya kebersihan, dan lain sebagainya. Atau mungkin jika ada pengemis, ada orang ngamen, itu dimasukkan ke kolom biaya juga bisa. Kemudian laporan. Laporan ini digunakan untuk melihat data yang sudah dilakukan, misalkan laporan penjualan ini untuk melihat data penjualan, misalkan penjualan hari ini atau penjualan sebulan ini atau seminggu ini, bisa kita tentukan periodenya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian untuk melihat omset harian kasir tertentu, ini tanggalnya kita buat mulai tanggalnya tanggal sekarang sampai dengan tanggalnya kita buat sampai dengan tanggal sekarang juga. Kemudian tunai kreditnya kita set menjadi tunai, kemudian operatornya siapa yang ingin dilihat. Jadi grand totalnya sekian, nanti terlihat di sini. Nanti di uang yang diserahkan oleh kasir harus sama. Jika tidak sama, jika uang yang didapat kasir kurang, maka biasanya untuk toko-toko pada umumnya itu kasir yang bertanggung jawab, entah potong gaji atau bagaimana gitu. Nah, untuk pertama kalinya kita coba di bagian data barang. Di sini sudah ada contoh data barang. Ini misalkan es kulin. Nah, jika kita tidak membutuhkan contoh ini, kita bisa menghapus melalui pengaturan. Klik tombol hapus data, kemudian klik yes. Kemudian di sini ada hapus data barang. Nah, jika tidak ingin hapus, tidak usah. Nah, di sini kita akan memberi contoh menginput data. Untuk menginput data, kita bisa klik tombol tambah ini. Nah, di sini bisa kita ketik manual, bisa kita scan pakai barcode. Ambil saja, saya mengambil satu contoh barang. Ini adalah Gatsby Splash Color. Nah, ini mau saya masukkan ke sini dengan saya scan. Kodenya saya scan. Nah, sudah. Kemudian namanya, jika masih input pertama ini harus kita ketik manual. Gatsby Musky. Kategorinya adalah pewangi. Nah, ini bisa kita tambahkan. Satuannya botol. Harga belinya misalkan ini 7.000. Harga jualnya misalkan kita ingin mengambil laba 10% misalkan, kita jual 7.700. Stoknya misalkan untuk pertama masih 0, simpan. Nah, ini sudah masuk Gatsby Musky. Atau kita mau mengetikkan berapa netonya juga, ini netonya 175 mili. Nah, misalkan data master barang untuk Gatsby kan sudah kita masukkan. Kemudian kita melakukan transaksi pembelian pada supplier, misalkan ini masuk ke pembelian, kemudian klik pembelian kasir. Misalkan suppliernya bisa kita isi, bisa tidak. Misalkan kita isi. Nah, ini bisa kita cari di sini, double klik atau tekan enter. Kita cari di sini Gatsby Musky, atau bisa juga kita scan. Misalkan kita pilih sini. Misalkan kita pulangkan dari supplier misalkan 50 biji, 50 botol. Nah, harganya 7.000. Nah, total harganya adalah 350.000. Misalkan kita bayar 350. Atau kita ngutang ke supplier, jadi kita nggak kita bayar, misalkan kita contohkan saja kita masih hutang, misalkan kita kasih tempo 4 minggu. Nah, berarti jatuh tanggal sekarang kan 28 Juli 2013, maka tempo 4 minggu jadi 25 Agustus 2013. Disimpan, bisa kita cetak, bisa tidak.
Nah, kalau transaksinya tidak tunai, pembelian hutang, maka masuk ke hutang kita bertambah. Seperti ini. Hutangnya ini. Nah, sekarang pembelian sudah, kita lihat stok barangnya. Nah, sudah jadi 50. Tadinya kan masih 0. Kemudian sudah, kita sekarang mencontohkan bagian penjualan kasir. Klik penjualan kasir. Nah, di sini data pelanggan bisa kita isikan, bisa tidak. Misalkan ada pelanggan beli es kulin, misalkan es kulin Fride, bisa kita 100 ml, bisa kita scan, isikan belinya misalkan 5, tekan enter di import. Atau bisa juga kalau kita tidak punya scanner barcode, kita ketikkan manual di sini, misalkan ini kodenya 8993 417 21 22 60. Misalkan belinya 2, ketikkan angka 2, tekan enter. Atau bisa juga kita share, misalkan ada pelanggan beli lagi Gatsby Musky Splash Musky, kita cari dari share ini, kita ketikkan Gatsby, enter. Nah, ini bisa kita pilih dan enter. Misalkan belinya berapa, 1 misalkan, dengan angka 1, tekan enter. Nah, kemudian pembayarannya tekan F7, ini tekan F7, maka akan fokus ke bagian pembayaran. Kita ketikkan misalkan ini totalnya kan 53.900. Anggap saja pelanggan membayar pakai uang 60.000. Ketikkan angka 60.000. 60. Uangnya sudah cukup. Bisa kita tekan enter. Kalau kita tekan enter maka akan otomatis menyimpan dan mencetak. Kalau kita tekan F8 maka menyimpan saja tanpa cetak. Jika kita ingin menyimpan kemudian ingin mencetak, berarti kita tekan F8 kemudian kita tekan F9. Namun jika tekan enter, simpan dan cetak otomatis. Terus jika kita tekan lagi maka baru enternya bisa kita cetak ke situ. Di sini ada banyak laporan penjualan. Ini berupa angka, ini contohnya. Dan totalnya hari ini adalah misalkan operator master, transaksi tunai tanggalnya hari ini sampai hari ini. Dan totalnya itu 53.900. Berarti kasir dengan nama master ini harus menyerahkan setelah shift selesai 53.900 ditambah saldo awal. Misalkan pagi misalkan sebelum bertugas di laci kasirnya itu, di cash drawernya sudah disediakan uang, misalkan saja 200.000 uang pecahan untuk uang kembalian. Nah, omsetnya hari ini kan 53.900, berarti ya uang recehan untuk kembalian tadi 200.000 tambah 53.900 ini uang harus diserahkan. Jika uang yang ketika shiftnya selesai uangnya tidak ada segitu, umumnya toko-toko itu membebankan pada kasir untuk menggantinya. Jadi kasir biasanya harus tanggung jawab, biar hati-hati seperti itu. Ada juga laporan berupa bentuk grafik. Nah, untuk grafik ini hari ini kan omsetnya 50 berapa tadi? 53.900. Nah, di sini grafiknya ini tanggal 28. Kalau sudah digunakan setiap hari, nanti mulai tanggal 1 sampai 31 ini ada grafiknya naik turun. Jadi kita bisa tahu omset naik turun omsetnya toko kita dalam sebulan. Bulan bisa kita tentukan di sini, tahunnya juga. Bisa kita copy ke clipboard, kemudian kita paste di
software lain, misalkan Microsoft Word atau Adobe Photoshop atau kemana gitu. Nah, di sini juga ada grafik laba penjualan. Kemudian ada grafik total jumlah transaksi penjualan. Hari ini kan masih satu transaksi, berarti ini satu. Kalau misalkan hari ini kita bisa melihat perbandingan dari hari ke hari, misalkan tanggal 1 ada 100 pembeli, tanggal 2 misalkan ada 90 pembeli, tanggal 3 misalkan ada 110 pembeli dan sebagainya. Bisa kita banding-bandingkan. Biasanya untuk toko-toko yang sudah saya ketahui, untuk toko di kota besar, kota ya enggak kota besar, pokoknya kota, tanggal muda itu biasanya grafiknya tinggi-tinggi, ketika tanggal tua merendah. Kita bisa melihat pola seperti itu. Nah, demikianlah panduan software toko ini. Untuk mendownloadnya Anda bisa download dari website indoaplikasi.com. Kemudian untuk pembelian lisensi juga dari indoaplikasi.com. Untuk pembelian lisensi bisa Anda klik cara beli ini. Anda baca dulu semuanya, petunjuknya, harganya ini. Kemudian hubungi salah satu sales yang ada di sini. Demikian panduan software toko ini.